Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin berbicara terkait dengan pemain terbaik Manchester United musim 2023-2024 ini sudah ditetapkan. Dan tentu saja sebelumnya gue juga sempat mengadakan polling ya kan di channel ini, baik itu di YouTube juga di X atau di Twitter. Siapa menurut Sobat Football United ataupun juga follower gue di X yang menjadi pemain terbaik kan, pemain yang dipilih menjadi pemain terbaik untuk Manchester United musim 2023-2024. Dan ternyata secara mayoritas ini sama dengan apa yang juga dipilih atau di voting atau di vote oleh fans Manchester United secara global. Karena Bruno Fernandes secara berapa kali ya, dia udah 3 kali nih menjadi pemain terbaik, dan ini hanya beda satu ya dari yang terbanyak, salah satunya adalah David De Gea dengan 4 kali. Jadi Bruno Fernandes menurut gue ini juga pencapaian yang sangat luar biasa. Ini membuktikan juga bagaimana krusialnya seorang Bruno Fernandes di Manchester United, utamanya musim ini, di mana ya seperti kita ketahui ini Manchester United finish di posisi ke-8. Ada banyak penurunan dari sisi permainan dan juga dari hasil di musim yang tentu saja banyak ketidakpastian. Bagaimana di awal musim ya kan, di paruh awal musim ini pemilik yang baru tidak jelas siapa, baru bisa dipastikan menjelang paruh kedua. Lalu tentu saja ada problem internal, permainan dan juga hasil yang sangat jauh berbeda dari musim lalu. Tapi bagaimana peran dari Bruno Fernandes ini sangat vital, dan ini juga dilihat ternyata oleh mayoritas fans Manchester United. Kalau gue ambil dari SofaScore contohnya, bagaimana Bruno Fernandes ini secara rating memimpin. Dia ada di 7,75, di atas Andre Onana dan juga Casemiro ya. Jadi Bruno Fernandes menurut gue nih unggul dengan cukup telak di rating. Lalu gol, ini juga menarik bagaimana Bruno Fernandes bersama dengan Rasmus Højlund ini menjadi pencetak gol terbanyak di klub untuk musim ini dengan 10 gol. Walaupun Bruno Fernandes sendiri posisi aslinya adalah posisi gelandang ya kan, tapi dia juga secara proaktif memberikan kontribusi berupa gol dan juga assist. Bagaimana assist dari Bruno Fernandes ini memimpin di angka 8 praktis. Kalau ini dikombinasikan gol dan juga assist ya, maka Bruno Fernandes ini yang paling tertinggi, kontribusinya sangat jelas dan juga sangat nyata bagi Manchester United. Dan kalau dilihat dari statistik lainnya, contoh total shots per game ya, secara rata-rata Bruno Fernandes ini di angka 2,7, hanya diungguli oleh Alejandro Garnacho. Tapi untuk shot yang on target per pertandingan, artinya konversi shot itu lebih bagus target ya, ada pada Bruno Fernandes lah yang terbaik, dengan menurut gua angka rata-rata juga cukup telak jika dibandingkan dengan Alejandro Garnacho misalnya di posisi ke-2. Big chances missed, artinya tidak bisa memanfaatkan peluang. Bruno Fernandes ini ada di peringkat kedua 7 ya, sama dengan Alejandro Garnacho. Tapi nah ini dia nih power dari seorang ataupun atribut utama dari Bruno Fernandes, sisi kreativitas dalam bentuk big chances created. Dia bisa mengkreasi peluang besar yang tentu saja ketika peluang besar itu dimaksimalkan terjadi gol, dan Bruno Fernandes akan mendapatkan assist ya kan. Cuman ini tidak bisa jadi gol, makanya tidak jadi assist, dicatat sebagai big chances created. Bruno Fernandes ini unggul jauh, sangat telak jika dibandingkan dengan peringkat kedua yang diisi oleh Anthony. Bahkan Bruno ini membukukan 3 kali lipat, 300% lebih banyak daripada peringkat kedua. Dan menurut gua ini sangat luar biasa sekali. Dan kalau dilihat juga dari sisi akurasi passing per game, dia ada di peringkat kedua 79% rata-rata ya. Dan passing akurasi per pertandingan di angka 43,3. Dan key passes per game, Bruno Fernandes juga sangat unggul jauh jika dibandingkan dengan Alejandro Garnacho misalnya. Bahkan ini lebih dari 100%, lebih dari 2 kali lipat ya key passes per game. Ini salah satu atribut utama dari seorang Bruno Fernandes. Dan kalau gue lihat dari sisi defensif misalnya, tackling per game, dia juga ada di 5 besar. Intinya apa? Bagaimana memang peran
dari sosok Kapten Manchester United ini, baik secara menyerang, baik secara bertahan, baik secara menjadi inspirasi, kreasi di permainan di atas lapangan ini memang sangat vital, sangat krusial. Ada banyak pendapat yang mengatakan ini dan itu. Misalnya Bruno ini terlalu egois katakanlah, tapi tadi sudah dibantah secara telak menurut gue dengan statistik tadi. Kalau mungkin ada yang mengatakan ya Bruno mungkin terlalu emosional ya, terlalu berisik katakanlah demikian di atas lapangan, ya memang pemain masing-masing punya karakter berbeda, tapi ketika hanya karena faktor itu maka dikatakan oke, Bruno dijual dan dilepas saja atau seperti apa, menurut gue ya ini tidak objektif, karena angka-angka tadi sudah gue tunjukkan memang sangat-sangat krusial sekali. Dan ini juga dilihat ternyata oleh 61% Sobat Football United ya. Total ada 2.200 suara, luar biasa. 61% ini sangat telak sekali. Dan lebih telak juga di X, di mana ada 73% yang memilih memang pemain terbaik untuk musim ini adalah seorang Bruno Fernandes. Dan peringkat Sir Matt Busby Player of the Year ya, masing-masing ini ada Bruno Fernandes, peringkat kedua Diogo Dalot, lalu ada Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho. Di mana rata-rata memang menempatkan Kobbie Mainoo ini sebagai pilihan kedua ya di polling yang gue lakukan, tapi secara keseluruhan Sir Matt Busby Player of the Year ini sekali lagi Kobbie Mainoo ada di peringkat ketiga dan Diogo Dalot di peringkat kedua. Dan untuk Diogo Dalot sendiri dia juga meraih gelar pemain terbaik versi pemain. Jadi yang memberikan suara adalah dressing room dari Manchester United. Sesama pemain ini memilih seorang Diogo Dalot. Luar biasa memang bagaimana konsistensi juga dari seorang Diogo Dalot ya. Di musim yang serba sulit ini dia menurut gua di lini belakang Manchester United tampil cukup stabil, artinya dari sisi penampilan dulu ya, kuantitas dia cukup sering, termasuk yang paling sering bahkan yang tersedia di atas lapangan. Lalu juga kontribusinya menurut gue juga luar biasa, bermain di kanan, bermain di kiri, bermain inverted. Menurut gue ada beberapa momentum memang dia mungkin tampil tidak maksimal, tapi lebih banyak lagi periode di mana dia memang mengangkat permainan Manchester United yang memang compang-camping itu ya, memang rapuh juga lini belakangnya di musim ini. Dan gue melihat juga bagaimana peningkatan permainan bagi Diogo Dalot ini juga secara individu luar biasa ya, dari musim ke musimnya nampak back sayap asal Portugal ini juga semakin matang. Dan tentu saja dengan kontribusi permainan di atas lapangan luar biasa. Dan itu tadi pemain terbaik ya dari Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Apakah memang sesuai dengan apa yang dipilih atau tidak? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.